Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan episode yang lalu yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Yang artinya, dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa dengannya. Dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, melanjutkan episode yang lalu Pak berkenaan dengan pembahasan surga begitu ya Pak. Pembahasan kita masih sangat luas begitu, sangatlah tidak cukup gitu Pak kalau dibahas hanya satu episode atau 2 episode saja, tapi memerlukan beberapa episode begitu ya Pak. Iya, iya. Pada episode yang lalu terakhir kita bahas berkenaan dengan apakah di surga nanti kita akan berjumpa dengan keluarga-keluarga kita, berjumpa dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau orang yang kita kenal. Nah, dikatakan dijawab oleh Bapak bahwasannya mereka yang saling berjumpa di surga nanti itu adalah apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini gitu. Hasil daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Apabila ada orang tua yang anaknya mungkin tidak sejalan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, artinya di surga nanti akan ketemu begitu ya Pak. Mungkin anaknya nanti akan masuk ke tempat yang lain gitu ya Pak. Nanti mungkin akan kita bahas lagi lanjutan berkenaan dengan ini Pak, itu apakah di surga nanti kita bertemu dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita Pak. Silakan dilanjutkan pembahasan ini Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kehidupan surgawi yang dijelaskan oleh Huzur di dalam hal ini, di mana Allah Ta'ala mengenai orang-orang mukmin di sini berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi anis salat fahal antum muntahud. Ini di sini difirmankan oleh Allah Ta'ala bahwa apa sih yang menyebabkan orang nanti itu di akhirat atau surga itu bisa berkumpulkah atau tidak dengan keluarga kesayangan di dunia ini? Ini sungguhnya amal-amal yang mereka perbuat di sini yang menentukan. Jadi tidak bisa bahwa di sini saya sayang dengan anak saya, lalu di sana pun nanti ketemu lagi. Bagaimana anak itu di sini? Amal-amaliyahnya, perbuatannya. Apakah dia mengikuti dan mengamalkan anjuran seruan Allah dalam Quran dan mengamalkan contoh-contoh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah sebaliknya? Ini yang menentukan nanti dia bisa ketemu atau tidak.
Sekali lagi bahwa kehidupan alam surgawi itu adalah kehidupan ruhani. Kehidupan rohani. Yang tentunya jauh keberadaannya berbeda dengan keadaan hidup di dunia ini. Di dunia ini seorang ayah, ibu bisa ketemu anak-anaknya walaupun kayak apa keadaannya mungkin saja bertolak belakang dengan sikap dan kehidupan orang tua. Tapi toh masih bisa ketemu di rumah. Bisa berkumpul, taruhlah setahun sekali lebaran ketemu gitu, masih bisa. Tapi di akhirat bukan itu yang menentukan bahwa sayangnya orang tua sama anak, bukan. Tapi adalah sayangnya Allah Ta'ala terhadap hambanya itu. Apa yang dia perbuat ini, jadi semua adalah yang memberikan seorang itu nanti bisa berkumpul, bisa tinggal di alam surga itu adalah amal-amal yang dia lakukan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadi yang seperti ayat ini saya bacakan bahwa keadaan kehidupan di apa sih di dunia ini kayak apa sih begitu? Kan tadi dari awal kalau dari ayat yang dibacakan tadi itu bahwa gambaran kehidupan surgawi yang Allah janjikan kepada orang mukmin yang beramal soleh itu sangat menakjubkan dan sangat membahagiakan dengan sebutan nama-nama yang sama seperti di dunia ini. Tetapi apa yang digambarkan dalam ayat yang baru saya bacakan sini dikatakan bahwa orang mukmin meminum minuman keras dan judi, orang-orang non mukmin ya, minuman keras dan judi di tempat-tempat penyembahan terhadap berhala yang dibangun. Ini semuanya adalah sebutan-sebutan hal itu merupakan barang-barang kotor dikatakan oleh ayat tadi. Jadi dengan adanya barang-barang yang diminum di dunia ini seperti minuman mabok, berjudi, dan lain sebagainya ini adalah minuman atau hal-hal yang tidak baik, kotor. Berbeda jauh dengan kehidupan di alam surgawi itu. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka di dunia ini melakukan penyembahan terhadap berhala, kemudian bermain judi, kemudian juga ada hal-hal lainnya yang tidak baik. Ini adalah suatu hal semuanya yang Allah Ta'ala tidak inginkan, dan semua keadaan di alam dunia ini berbeda jauh dengan keadaan di alam surgawi nanti itu. Di sini Allah mengingatkan janganlah kamu mendekati hal itu. Karena semua perbuatan-perbuatan yang apa yang ada di alam dunia ini yang diciptakan dan dibuat oleh manusia, misalnya minuman keras, itu ciptaan manusia, semuanya membawa kepada keburukan. Yang akibat daripada orang meminum minuman miras itu, orang tidak ingat sama sholat, tidak mau melaksanakan apa perintah Tuhan. Jadi seperti itu adalah hal-hal yang buruk yang tidak dianjurkan dan Allah melarang kepada kita. Jadi bagaimana kehidupan alam dunia ini kalau manusia seperti itu? Bisa dikatakan nanti bisa berkumpul dengan ahli surga yang lain? Itu nggak mungkin. Jadi orang-orang yang menjauhkan kehidupannya sebagaimana yang apa kita lihat di dunia ini yang merusak, kemudian mengamalkan apa yang dianjurkan dan diperintahkan Allah, dan mengikuti contoh-contoh baginda Rasul Muhammad SAW. Inilah yang membawa dan mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam dunia surgawi, adalah dunia yang kekal abadi, yang merupakan tempat terakhir bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh. Kalau tadi kehidupannya di dunia ini seperti tadi yang tidak baik itu sama dengan kehidupan orang-orang syaitani yang adalah api tempat tinggalnya. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang berdosa, yang bergelimang dengan perbuatan buruk, itu adalah tempat mereka api. Tapi untuk orang-orang yang diridhai Allah Ta'ala, yang beriman kemudian beramal soleh adalah surgawi ini. Jadi berkumpul dan tidaknya seorang itulah bagaimana ia hidup di dunia ini dalam amal-amal sehari-harinya. Sesuaikah
dengan perintah Tuhannya? Hmm. Sesuaikah dengan contoh-contoh nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menentukan kita semuanya. Baik Pak, itu barusan tadi telah dijelaskan berkenaan dengan situasi dan kondisi di surga begitu ya, di alam akhirat nanti, yang mana orang-orang tentunya mendambakan bisa merasakan nikmat-nikmat yang terdapat di dalamnya begitu Pak. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini bagaimana perihal benda-benda duniawi Pak yang katanya sama dengan nikmat-nikmat di surga. Nah, bagaimana kondisinya menurut keterangan Al-Quranul Karim Pak berkenaan benda-benda duniawi yang katanya sama dengan benda-benda di surga ini Pak? Ya, jadi tadi barusan saya sudah sampaikan mengenai ayat tersebut bahwa benda-benda duniawi ini yang disebutkan di dalam ayat Quran seperti air, susu, buah-buahan, minuman keras, arak, kemudian pasangan hidup, pasangan yang suci gitu. Nah, itu kan disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Bagaimana sih itu keadaannya itu yang di dunia ini? Itu semuanya adalah minuman-minuman keras, makanan-makanan, alkohol dan sebagainya adalah dikatakan sebagai najis, kotor, yang membawa kerusakan kehidupan manusia di dunia ini. Sementara yang disebutkan sama juga nanti di akhirat adalah ada air, ada susu, ada buah-buahan, juga ada pasangan-pasangan yang suci. Itu alamnya beda lagi, adalah kekal abadi yang tidak pernah mengalami kerusakan dan perubahan. Jadi intinya adalah bahwa apa-apa yang di dunia ini yang disebutkan dengan contoh-contoh itu adalah hal-hal yang rusak. Artinya ada perubahan. Kecuali manusia itu adalah manusia yang beriman, yang beramal soleh. Kemudian beramal soleh, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal tadi yang merusak hidupnya itu. Nah, inilah perbedaannya dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan di alam dunia ini adalah merupakan satu kehidupan yang kalau manusia itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dia akan mengalami kegagalan hidupnya. Misalnya tadi itu saya ulang lagi mengenai minuman saja yang umum ini di masyarakat. Itu kalau orang habis minum minuman miras ya, minuman keras, itu setelah dia teler ngaco ngomongnya, nggak karuan. Kadang mencaci maki orang, marah-marah, banting segala apa yang ada. Itu kan pengaruh karena merusak kesadarannya, otaknya rusak. Kemudian dia malas, nggak mau bekerja. Tahu-taunya kalau dia perlu hanya marah, bentak-bentak, ngerebut apa saja. Saya berikan contoh, ada pernah terjadi akibat anak satu-satunya yang disayang, apa yang dia minta selalu diberikan oleh ibunya. Begitu terjadi seperti itu keadaannya, anak begitu pulang minta harta, minta duit, jual barang semua. Akhirnya ibunya pun tadinya sangat sayang, berdoa dan berucap dengan kata-kata yang terlepas. Semoga nanti kamu bisa bergeledek katanya. Itu kok tiba-tiba anak itu yang biasanya malas, nggak pernah bekerja. Hari itu turun hujan, mendung, gelap, dia bawa cangkul pergi ke sawah. Ngapain coba? Rupanya mau jemput ajalnya. Sampai di sawah pun emang sedang hujan, ada gitu, bentar, geledek, tersamberlah dia dan terjungkal. Hitam semua badannya, hangus. Ibunya baru menangis ketika dia tahu anaknya tersambar geledek petir itu. Kenapa sampai begini? Tadi saya bilang karena dia sangat menyusahkan saya. Hidupnya tiap hari menyusahkan itu. Akhirnya saya ucapkan, biar disambar geledek. Benar itu kejadian. Jadi ini satu contoh saja saya tambahkan itu. Bahwa kata-kata orang tua, khususnya ibu, itu merupakan kayak doa begitu. Kan itu nggak boleh sembarangan kita ya mengucapkan sesuatu pada anak bagaimanapun adanya. Tapi ini karena anak sudah kelewatan akibat miras. Kan itu adalah hal-hal yang buruk yang di dunia ini kalau manusia itu tidak bisa berjalan di atas anjuran Tuhannya. Allah Ta'ala,
kita mukmin, ikuti Quran Karim, apa yang disuruh, apa yang dilarang. Ikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilarang, tinggalkan semua. Nah, ini kita kan di dunia seperti itu. Nah, ini kejadian saya berikan contoh tadi itu adalah, itu terjadi sehingga dikatakan bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Murka orang tua adalah murka Allah Ta'ala. Jadi hati-hati di sini, seorang anak terhadap ibu bapak, begitu juga ucapan orang tua harus dipikir dulu. Nggak boleh sembarangan lepas, itu jadi doa. Boleh Dan Allah dengar gitu. juga, karena sudah sakit hatinya dia ngomong seperti itu. Nah ini, bagaimana sih keadaan di dunia ini kalau menurut Quran adalah bagaimana kita memanfaatkan yang Allah telah berikan karunia-Nya itu dengan sebenar-benarnya. Kalau salah itu seperti itu. Tapi kehidupan surga tidak ada yang menyimpang kayak gitu. Semuanya lurus dan benar dan kekal abadi dan meningkatkan kecintaan kepada Tuhan makin sempurna, makin sempurna. Jadi kerohaniannya semakin meningkat. Betul, gitu, seperti itu. Jadi mengikuti amal-amal ibadahnya itu semakin meningkat. Jadi tidak ada kesamaannya ini antara benda-benda duniawi dan benda-benda apa yang ada di surgawi itu. Walaupun disebut dengan nama yang sama. Tapi beda jauh. Nah, pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih Pak. Jadi mengapa Al-Quranul Karim menggunakan istilah-istilah kebendaan-kebendaan di dalam ukhrawi, di dalam surga itu dengan benda-benda yang terdapat di dunia ini Pak. Nah, apakah ada alasan tersendirinya Pak? Coba tolong Pak dijelaskan. Ya, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan nama-nama atau nikmat-nikmat yang sama namanya. Contohnya tadi disebutkan ada air, di dunia pun ada. Ada susu, di dunia pun ada. Ada buah-buahan, di dunia pun banyak. Ada pasangan hidup, di dunia pun manusia memiliki pasangan hidup masing-masing. Jadi mengenai penggunaan nikmat-nikmat yang sama, ini adalah kenapa Allah telah menggunakan hal itu, adalah kehidupan alam dunia ini sesungguhnya adalah sebagai satu gambaran nanti di dunia, di akhirat. Jadi kehidupan kita di dunia ini menggambarkan kehidupan kita di alam akhirat nanti. Iya, bagi manusia, karena pertama manusia lahir di dunia ini, dia kasih gambaran ini, nanti di akhirat itu yang kamu akan miliki seperti ini. Jadi hanya sebagai gambaran saja, gambaran begitu, supaya saja. bisa supaya nanti begitu di akhirat kenal seperti itu pula. Tetapi tadi itu tinggal pemanfaatkannya manusia di sini, karena alam dunia ini alam usaha. Bagaimana kita mengusahakan diri kita supaya nanti mempunyai bekal di akhirat nanti, begitu ya Pak? Betul, seperti itu. Jadi sesuai apa yang Allah sudah turunkan dalam Quran, guide-nya kan sudah ada, guidance-nya, yaitu way of life-nya Quran Karim. Itu harus dipakai, digunakan. Allah turunkan itu untuk membimbing manusia sebagai apa? Hudalil muttaqin, petunjuk, guidance hidup bagi orang bertakwa. Jadi bagaimana harus kita dapatkan? Harus jadi orang takwa akhirnya. Yang bertakwa, yang bisa memanfaatkan bimbingan tersebut yang telah Allah turunkan bagi manusia dari dunia sampai akhirat. Kalau kita gunakan dan mengikuti sesuai bimbingan isi daripada Quran itu, maka insya Allah sesuai janji Tuhan bahwa barang siapa mengikuti firman-firmannya dengan sebenar-benarnya dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dan tentu akan selamat hidup dunia sampai akhirat nanti. Jadi kenapa Allah menggunakan kata-kata di dalam ayat Quran untuk di sorga itu sama dengan kata-kata nama-nama di alam benda dunia ini adalah untuk pengenalan. Bahwa oh ini dulu ya di sana sudah kenal itu dulu. Udah pernah ketemu ini. Di sini rupanya ada. Tapi beda. Kadar di dunia adalah sementara dan rusak. Tidak abadi. Tapi di alam akhirat. Abadi. Abadi selamanya.
tidak ada kerusakan. Dan orang yang tinggal di dalam alam abadi itu tidak mengalami suatu perubahan yang membawanya turun kadar kualitas kehidupannya. Tapi semakin tinggi dan semakin sempurna. Di dunia ini orang mungkin hari ini dipuji-puji, besok terguling dia, jatuh. Jadi keadaan kita di dunia ini semuanya adalah apa namanya Pak, gambaran begitu ya Pak ya, bekal kita nanti di akhirat, bagaimana kita menyikapi diri kita di dunia ini, bagaimana jalan kehidupan kita di dunia ini akan kita rasakan nanti di akhirat nanti gitu ya. Ya, jadi apa yang ada di dunia ini dengan nama yang disebutkan sama di akhirat nanti itu adalah karena sesungguhnya yang asli ada yang di akhirat itu, yang asli, yang murni, yang betul-betul yang dituju itu yang di akhirat nanti. Dunia ini sementara, tidak kekal abadi, berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi sebagai jalan usaha kita di dunia ini nanti itulah buahnya nanti di sana. Tapi ketemu kayak gini lagi, kok tiap hari juga dulu di dunia saya makan buah jambu, kan di sini ada lagi ketemu lagi. Tapi beda kualitas dan kadarnya antara jambu dunia dengan jambu di akhirat nanti gitu ya. Nah, sini di Bogor ada jambu 2, beda lagi itu. Jadi mengenai nama-nama kenapa kok harus sama, ada sebagai pengenalan, gambaran bahwa dia tidak akan heran kalau ketemu nanti di sana sama yang dulu pernah dia dapati di sini. Tapi minuman-minuman keras di dunia ini memabukkan sehingga manusia lupa daratan. Di akhirat semakin tinggi derajat kesadarannya dan kecintaannya makin kuat kepada zat Allah Subhanahu. Itu bedanya. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya yang begitu jelas. Mungkin pertanyaan penutup nih Pak. Apakah ada disebutkan di dalam kitab-kitab umat lain Pak, perihal apa-apa yang dibahas ini, terutama berkenaan dengan alam ukhrawi? Karena waktunya sudah habis, jadi akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang gitu ya Pak. Baik. Jawaban tentang pertanyaan ini Pak nanti. Sekali lagi jazakumullah Pak, saya ucapkan. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari narasumber kita yang begitu gamblang dan jelas sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengamalkan perintah-perintahnya di dalam Al-Quranul Karim dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.